Langit kota seperti kanvas kelabu kala Bayu menjejakkan langkah di halaman rumah itu untuk pertama kali. Tas tuannya menggantung lelah di pundak, seakan tahu tuannya sedang memikul lebih dari sekadar beban hidup. Di hadapannya menjulang rumah besar berpagar besi tempah, dengan jendela tinggi yang tertutup tirai sutra putih, menari pelan ditiup angin, seperti bisikan rahasia dari masa lalu yang belum selesai. "Masuklah," kata seorang wanita tua dari balik pintu. Suaranya lembut, nyaris tanpa gema. "Namamu Bayu, bukan?" Bayu mengangguk, menunduk. Tangannya kasar, kuku-kukunya hitam oleh kerja. Ia tak terbiasa disambut di pintu depan. Rumah itu sepi. Terlalu bersih. Terlalu sunyi. Langkah Bayu bergema pelan di lantai marmer yang dingin, menuju ruang tamu dengan kursi yang seolah tak pernah diduduki. Di dinding, lukisan-lukisan perempuan bersanggul dan lelaki berjas berdiri kaku. Mereka semua tersenyum tipis, seakan tahu siapa yang datang dan apa yang akan terjadi. "Seminggu 3 kali. Bersihkan taman belakang, pel lantai, dan jangan pernah masuk kamar utama," ujar suara itu lagi. Dan di tangga atas, berdiri seorang wanita. Usianya lewat 40, mungkin. Bajunya putih, rambut disanggul rapi. Tak memakai perhiasan, tapi wibawanya berkilau lebih tajam dari permata. Itulah Nyonya Astari. Janda dari lelaki yang namanya masih tercetak di majalah bisnis lawas, tapi sudah lama terhapus dari ingatan kota. Mereka bilang dia hidup dalam kenangan. Mereka bilang, rumah itu dikutuk kesepian. Bayu tidak percaya kutukan. Ia hanya percaya bahwa kerja keras bisa menghidupi perut. Tapi saat matanya menatap tirai-tirai sutra itu yang berkibar halus, ia merasa, mungkin ada sesuatu yang ingin menyapanya dari balik kain tipis itu. Sesuatu yang belum mati sepenuhnya. Dan begitulah langkah pertama dimulai, di rumah yang terlalu sunyi untuk disebut tempat tinggal. Dan terlalu hidup untuk disebut makam. Taman itu bukan kebun. Ia bukan tempat bunga-bunga mekar riang. Bukan ladang harum yang menggoda kupu-kupu. Ia hanyalah sebidang tanah rapi, berumput pendek, berpagar pohon asoka. Dengan satu bangku kayu tua di bawah pohon ketapang yang tak pernah berbicara. Bayu menyapu dedaunan dengan hati-hati, seolah takut membangunkan sesuatu yang sedang tertidur. Ia tahu, taman itu bukan sembarang ruang. Ada aroma masa lalu yang tertinggal di sana, seperti parfum tua yang menetap di udara bahkan setelah pemiliknya tak lagi berjalan di antara dunia. Hari itu, Nyonya Astari duduk di bangku taman. Dia membaca buku puisi yang kulitnya telah lusuh. Bayu hendak mundur pelan, menjaga jarak seperti pekerja yang tahu batasnya. Tapi suara itu memanggilnya, tenang namun tegas. "Kau suka puisi, Bayu?" Pertanyaan itu menghentikan langkahnya, seperti ranting patah yang jatuh tanpa suara. "Saya tak pernah membacanya, Bu. Tapi saya suka mendengar orang yang membacanya." Astari tersenyum samar. Jemarinya menutup halaman perlahan, lalu ia menatap langit. Puisi tak selalu ditulis. Kadang ia tumbuh di tempat-tempat sepi, seperti taman ini. Atau hati seseorang yang tak tahu cara melupakan. Bayu tidak menjawab. Ia hanya memandangi rumput yang tampak lebih hijau di bawah bayangan wanita itu. Ia berpikir, mungkin taman ini dulunya penuh tawa. Mungkin ada anak yang berlari di sana. Atau tangan suami yang pernah memetik bunga untuk kekasihnya. Kini hanya daun gugur dan kesunyian yang menemaninya. Namun semenjak hari itu, Bayu menyadari bahwa taman yang sepi itu mulai bicara padanya. Bukan lewat suara, tapi lewat kehadiran. Langkah kaki yang pelan, tatapan yang dalam, dan jeda di antara kata yang tak diucapkan. Dan setiap sore, dari balik tirai jendela yang menghadap taman, Astari akan memperhatikannya bekerja. Seolah ia tengah menonton sebuah puisi yang digoreskan dengan sapu dan pel. Di malam hari, saat Bayu kembali ke kamar sempitnya di pinggir kota, ia sering memejamkan mata dan melihat kembali taman itu. Dan di sana, duduk seorang wanita dalam kebaya putih sederhana, membaca bait puisi sunyi, yang tak bisa dituliskan dengan pena apapun, kecuali oleh hati yang patah, namun tak hancur. Hari demi hari berlalu seperti hembusan angin di sela-sela kain tipis. Bayu bekerja dalam diam, menyapu halaman dan mengepel lantai tanpa banyak bicara. Tapi selalu ada mata yang mengikutinya, mata dari balik tirai sutra, yang tak pernah membuka seluruhnya, namun tak pernah pula benar-benar menutup. Tirai-tirai itu menggantung di jendela seperti kabut yang belum reda. Kadang bergoyang pelan, seolah menyapa. Kadang dia membisu, seperti menyimpan rahasia. Dan di baliknya,
berdiri sosok yang perlahan menjadi pusat pikirannya. Nyonya Astari, wanita yang senyumnya lebih tenang dari langit sore, dan tatapannya lebih dalam dari sumur kenangan. Bayu mulai menyadari sesuatu. Ia tak lagi datang hanya untuk bekerja. Ia mulai menghitung menit agar bisa melihat sosok itu berdiri di balik cahaya. Rambutnya terangkat lembut oleh angin, wajahnya separuh tertutup tirai. Namun sorot matanya menembus dada. Bayu. Suara itu terdengar saat ia sedang membersihkan kaca jendela depan. Nyonya Astari berdiri di ruang baca, pintu terbuka lebar, tidak ada tirai di antara mereka kali ini. Kenapa kau selalu menunduk? Bayu terdiam. Ia memegang kain lap erat, seolah takut bicara akan merusak sesuatu yang tak terlihat. Saya tidak biasa dipandang, Bu. Astari mendekat, langkahnya ringan, suaranya nyaris bisikan. Padahal kau bisa dilihat, jika kau izinkan dunia memandangmu. Mata mereka bertemu sejenak. Waktu seperti berhenti, hanya detak jam tua di dinding yang mengingatkan bahwa dunia belum sepenuhnya diam. Tirai di samping mereka berkibar perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Bayu tidak menghindar. Ia membiarkan dirinya dilihat oleh wanita yang menyimpan luka, dan oleh rumah yang menyimpan kenangan. Malam itu, Bayu bermimpi. Ia berada di taman yang sama, tapi semua tirai di rumah itu terbuka. Langit bersih, bintang-bintang jatuh satu persatu. Dan dari pintu utama, Nyonya Astari berjalan ke arahnya, membawa bunga yang mekar dari tangannya sendiri. Saat terbangun, Bayu tahu, tirai yang selama ini menyembunyikan pandangan, telah berubah menjadi jembatan antara dua hati yang pernah disakiti dunia, dan kini mulai berani saling melihat. Hujan turun seperti untayan doa yang tertumpah dari langit. Perlahan, lembut, namun membawa sesuatu yang sulit diredam. Rindu yang belum sempat disampaikan. Dan luka yang belum selesai disembuhkan. Malam itu, Bayu hendak pulang lebih awal. Namun sebelum ia mencapai pintu gerbang, suara itu memanggil. Tetaplah sebentar. Ia menoleh. Di ambang pintu utama, berdiri Nyonya Astari. Berselendang tipis, rambutnya tak tersanggul seperti biasa. Dan wajahnya, ada hampa yang melayang di matanya. Malam ini, seharusnya ada jamuan kecil. Tapi semua membatalkan. Ia tidak terlihat marah, tidak pula kecewa. Ia hanya tampak sendirian di tengah rumah yang terlalu besar. Bayu mengikuti langkahnya masuk ke ruang makan, di mana meja panjang telah tertata rapi. Piring porselen tua, gelas kristal yang belum pernah dipakai, dan lilin yang menyala meski tak ada tamu. Aku tak ingin makan sendiri malam ini. Temani aku, Bayu. Ia ragu. Bukan karena tak mau, tapi karena tak pernah dibayangkan seorang pelayan duduk di meja sang nyonya. Namun Astari hanya tersenyum kecil. Dan dengan satu gerakan tangannya, ia mengundang Bayu ke dunia yang tak tertulis di kontrak kerja. Mereka makan dalam diam. Sendok menyentuh piring seperti denting musik sunyi. Hujan mengetuk jendela, menciptakan ritme yang menenangkan. Setelah beberapa saat, suara Astari memecah keheningan. Kau tahu apa yang paling menakutkan dalam hidup? Bayu menggeleng. Bukan kematian, tapi duduk di meja besar seperti ini, dan tak ada satupun yang benar-benar melihatmu. Matanya menatap kosong ke lilin yang redup. Bayu menatapnya dalam diam. Dan untuk pertama kali, ia merasa bukan sebagai pelayan, melainkan lelaki yang duduk di sisi perempuan yang mencoba untuk tetap tegar. Setelah makan malam, mereka berjalan pelan ke ruang baca. Tirai di sana tak bergoyang. Angin malam telah berhenti, seakan memberi ruang bagi percakapan tanpa kata. Bayu berdiri di ambang, dan Nyonya Astari berdiri di balik tirai. Tapi kali ini, tirai itu bukan batas. Ia adalah penghubung antara dua jiwa yang sama-sama menyimpan keheningan. Dan di malam tanpa tamu itu, mereka saling mengenal dalam diam. Lebih dalam dari kata, lebih jujur dari tanya, rumah itu menyimpan suara. Bukan teriakan atau tangisan, bukan pula derai tawa, melainkan bisikan halus yang menyusup di sela lantai kayu tua. Pada malam-malam ketika angin tidak bertiup dan lilin nyaris padam, Bayu mulai mendengar suara itu setelah makan malam yang sunyi bersama Nyonya Astari. Mula-mula samar, seperti desir angin yang tertahan di tangga. Kemudian menjadi langkah, ringan dan berulang. Dari lantai atas. Dari arah kamar yang selalu tertutup. Ia bertanya pada pembantu tua yang hanya datang seminggu sekali.
Apa ada orang lain di rumah ini? Wanita tua itu tersenyum tipis dan menjawab tanpa menatapnya. Yang tinggal hanya kenangan, Nak. Tapi kadang, kenangan itu tidak tahu kapan harus pergi. Bayu mulai memperhatikan. Setiap kali Nyonya Astari naik ke lantai 2, ia selalu membawa bunga mawar putih. Dan pulang dengan mata sedikit basah, meski wajahnya tetap datar. Untuk siapa bunga itu, Nyonya? Tanyanya suatu hari, hati-hati. Astari diam sejenak. Tangannya memetik kelopak mawar yang mulai layu. Untuk mereka yang tak sempat mengucap selamat tinggal. Ia tak menjelaskan lebih jauh, dan Bayu tak bertanya lagi. Namun malam berikutnya, suara langkah itu terdengar lebih jelas. Langkah kecil, seakan milik seorang gadis muda yang tertinggal di masa lalu. Dan saat Bayu menyapu tangga keesokan harinya, ia menemukan pita rambut berwarna merah muda. Masih baru, harum lembut. Bukan milik Nyonya Astari, ia yakin. Dan tak mungkin milik siapapun yang hidup di rumah itu hari ini. Hari itu, saat matahari miring dan bayangan pohon menyentuh kaca jendela, Bayu berdiri di kaki tangga, menatap ke atas. Tangga itu tampak biasa, tapi seperti mulut diam yang menyimpan rahasia. Nyonya Astari muncul di ujung koridor atas, siluetnya dilingkari cahaya senja. Jangan pernah naik ke lantai 2, Bayu, katanya, suaranya datar tapi syarat makna. Di sana, hanya ada hal-hal yang belum selesai. Dan kau, belum waktunya tahu. Bayu menunduk, patuh. Tapi jiwanya menyimpan tanya. Di malam-malam berikutnya, ia mulai berbicara dalam hati pada suara yang datang dari tangga tua itu. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa ingin memahami. Siapa yang berjalan di malam sunyi? Dan kenapa rumah ini tak pernah benar-benar ditinggalkan oleh mereka yang telah pergi? Pagi itu, hujan masih tertinggal di daun-daun. Menetes perlahan seperti air mata yang tak sempat jatuh malam sebelumnya. Bayu membersihkan ruang baca seperti biasa, menyeka debu dengan tenang. Tapi saat menarik laci meja tua di sudut ruangan, laci yang selalu macet, ia menemukan setumpuk amplop berwarna gading. Terikat pita lusuh, dan sudah menguning oleh waktu. Ia tak berniat membukanya. Namun satu di antaranya terbuka separuh. Dan dari celah itu, terbaca baris pertama tulisan tangan yang rapi. Kepada seseorang yang tak sempat aku peluk saat dunia runtuh. Bayu tertegun. Surat itu seperti suara yang melintasi zaman. Lembut, namun dalam. Ia membaca pelan-pelan, dan setiap huruf terasa seperti napas yang tertahan terlalu lama. Aku menunggumu di sore-sore penuh abu. Tapi langkahmu tak pernah datang. Rumah ini menyimpan wangi tubuhmu. Tapi kau sendiri tak kembali membawa tubuhmu. Jika kau masih bisa mendengar, ketahuilah, aku memaafkan semua kepergianmu yang tak berpamitan. Tapi aku tak bisa memaafkan diriku. Karena tetap mencintaimu, bahkan dalam ketidakhadiranmu. Bayu menutup surat itu dengan hati bergetar. Ia menyadari, kata-kata itu bukan hanya surat. Mereka adalah jerit jiwa yang terkubur di balik dinding rumah sepi. Nyonya Astari masuk tanpa suara. Ia melihat surat di tangan Bayu, dan tatapannya sejenak beku. Seperti kenangan yang tiba-tiba dihidupkan paksa. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Astari tak menjawab. Ia hanya melangkah pelan, mengambil surat-surat itu. Memeluknya seperti memeluk anak yang telah lama hilang. Mereka tak pernah terkirim, bisiknya, nyaris tak terdengar. Karena alamatnya sudah menjadi batu nisan. Bayu menunduk, tak tahu harus bicara apa. Namun saat ia menatap wajah wanita itu, ia melihat bukan lagi nyonya yang anggun dan tertata. Tapi seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang menunggu terlalu lama. Malamnya, di kamarnya yang sempit, Bayu menyalakan lilin kecil dan menulis satu baris di buku catatannya. Kadang, cinta bukan soal memiliki, tapi tentang merawat kenangan. Meski ia tak pernah kembali. Dan ia tahu, surat-surat itu mungkin tak pernah sampai. Tapi kini ada seseorang yang membacanya. Dan hati yang ikut menanggung sunyinya.